Penangkapan dua pelaku tawuran yang menewaskan seorang pria berusia 24 tahun dilakukan oleh Subdit Jatantras Polda Metro Jaya di wilayah Parung, Bogor. Penangkapan ini berdasarkan proses penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna dilakukan penahanan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut. Korban tewas dalam aksi tawuran di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Korban mengalami luka pada bagian punggung, lengan atas kanan, dan jari kaki kanan. Tawuran ini merupakan aksi balas dendam lantaran sebelumnya ada penyerangan dari kelompok lain. Sementara kini polisi masih melakukan proses pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang turut membacok korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga orang remaja ini tak berkutik saat diamankan warga di Jalan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga mereka hendak tawuran karena warga menemukan 9 senjata tajam jenis celurit. Sebelum ketiganya diamankan, warga juga sempat mendapati puluhan orang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam. Aksi mereka akhirnya dibubarkan warga, namun hanya 3 orang yang bisa diamankan. Yang itu buat ngamanin dia nih biar kagak digebukin. Berarti dia belum tawuran, baru hendak? Baru hendak sih. Dan bawa-bawa barang. Belum ada mukul ya bang ya? Belum ada. Baru persiapan nih. Oh gitu. Saya juga bingung juga jadi. Ini berapa orang yang diamanin? Guna kepentingan pemeriksaan, ketiga remaja berikut barang bukti senjata tajam celurit dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan berusaha mengevakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Kejadian berawal saat truk kontainer dari arah Pulau Gadung melintas dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Kendaraan truk kontainer dia tidak bisa menguasai pengeremannya, menyebabkan terjadinya laka beruntun, mengingat di depan juga sedang lampu merah. Jadi situasi kendaraan sedang dalam kondisi berparkir. 8 kendaraan mobil, roda 4 dan beberapa roda kecil. Kecelakaan ini melibatkan 9 mobil dan 4 motor. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun 1 orang mengalami luka berat, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah pohon yang tertanam di bahu jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat tiba-tiba tumbang. Ironisnya, tumbangnya pohon setinggi 8 meter itu menimpa seorang pemotor yang tengah melintas. Korban tewas ketika di lokasi dengan kondisi tubuh tertelungkup di badan jalan. Dari hasil identifikasi polisi, korban diketahui berinisial SW, 51 tahun, warga Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan wajah. Pengendara itu dari belokan sedang mengendari motornya sehingga tepat mengenai dari pohon tumbang yang berada di taman yang akhirnya menimpa pengendara ojol itu. Lukanya di kepala sehingga mengeluarkan darah sehingga si korban meninggal di tempat. Usai diidentifikasi, jasad korban evakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Udah. Udah itu. Sini jalan.
Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe diminta duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang, jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mendadak ricuh. Sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat layangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang protes. Ane punya akun ya? Yang perwakilan ente punya akun nggak? Enggak, gua punya akun. Keluar, bukan punya akun. Jangan punya akun ya. Jangan urusin ojol. Lu mau lihat pendapatan gua? Mau lihat pendapatan gua? Gua fokus di ojol. Lu ngapain itu? Kericuan berlanjut hingga keluar ruangan. Kedua massa sesama komunitas ojol terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan paksa. Terpicu karena ada kelompok sebelah yang menginterupsi awalnya oleh pembicara yang resmi dari institut ya, yang ditunjuk pemerintah itu diinterupsi. Akhirnya ramai. Kami ingin melanjutkan itu. Jadi sebagian kelompok yang lain menahan. Akhirnya ramai ricuh. Dalam diskusi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub hadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol membahas kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu dari keempat pelaku pengamen ini hanya bisa pasrah saat menjadi sasaran amukan warga yang geram akan ulahnya di Kampung Pancar Burne, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah emak-emak yang ada di lokasi berupaya meredam amarah warga, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan. Keempat pelaku sebelumnya tertangkap tangan saat mencuri sebuah handphone di dashboard motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mereka datang dari Surabaya dan berniat mengamen ke kampung-kampung hingga saat melewati TKP muncul niatan mencuri lantaran adanya kesempatan. Namun aksi mereka kepergok korban dan meneriakinya hingga massa berdatangan. Mengambil handphone yang ada di sepeda motor tersebut. Selanjutnya diketahui oleh korban diteriaki maling-maling. Akhirnya 4 orang ini mereka dikejar, diamankan oleh warga, selanjutnya diserahkan kepada kami. Korban dan juga seorang mama ini merasa bersimpati karena para pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Korban pun memaafkan para pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.